warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik atau ada yang kurang baik atau ada yang sedang sakit? Oh, ada yang sedang sakit ya? Siapa kalau boleh tahu, Ibu? Oh iya, sakit apa kira-kira? Oh iya, kita doakan semoga cepat sembuh ya anak-anak, agar dia bisa bersekolah lagi seperti biasanya. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian, mempresensi kalian. Yang pertama ada Viola hadir, oh iya. Yang kedua ada Diah Kumala, iya hadir. Dan tidak ada Syahrul Arifin, iya hadir. Ada Aldino hadir, iya baik. Berarti itu ya anak-anak, yang tidak hadir ada 2 orang. Nah baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengulas, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengetes semangat kalian. Apakah kalian masih semangat dalam pembelajaran kali ini? Oh masih, alhamdulillah. Karena ini itu ya udah ada yang sudah lemas, sudah ada yang sudah tidak semangat lagi sepertinya. Tapi kelihatannya beberapa masih semangat juga ya. Semoga energi semangat kalian menular ke teman-teman kalian ya. Baik, Ibu akan mengulas lagi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada minggu kemarin atau minggu sebelumnya. Nah, kemarin Ibu menyinggung mengenai materi apa teman-teman di mata pelajaran bahasa Indonesia ini? Ada yang tahu? Oh iya benar. Apa materinya? Teks berita. Ya benar. Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Siapa yang ingin menyampaikan? Nah, Ibu akan menjelaskan, akan mengulangi, akan mengulas lagi apa itu teks berita ya teman-teman. Teks berita sendiri ialah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, yang berdasarkan fakta, dan juga informasi-informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum yang baru atau sedang terjadi. Jadi teks berita ialah teks yang saat ini sedang booming, saat ini sedang trending, saat ini sedang masih hangat untuk dibahas. Jadi teks berita itu adalah mengenai teks-teks yang sedang terkini pada masa kini. Misal ada kecelakaan, atau ada berita kebakaran, atau hal-hal baik, misal ada berita kejuaraan atau apapun itu. Jadi teks berita itu banyak ya anak-anak. Yang utama adalah teks yang pokoknya berisi informasi yang aktual dan terkini seperti itu. Nah, kalian sampai sini udah ada yang sedikit paham, atau ada yang langsung paham, atau udah ada yang langsung nyantol seperti itu? Ya, baik-baik. Ibu akan menjelaskan selanjutnya ya. Nah, itu pengertian atau sekedar ulasan mengenai pengertian mengenai apa itu teks berita, seperti itu ya anak-anak. Dan selain ada pengertian, pada teks berita itu mengandung apa? Ada yang tahu sebelumnya? Unsur-unsur, ya benar, unsur-unsur, benar. Di sini ada yang tahu tidak unsur-unsur itu apa saja dan ada berapa? Ya benar, ada 6 ya anak-anak. Apa saja itu? Kita sebutkan satu persatu dan Ibu akan menjelaskannya ya, agar kalian bisa menyimak dengan baik, agar paham nantinya kalian juga bisa itu mengimplementasi atau membuat teks berita ya, seperti itu. Nah, unsur-unsur dalam berita itu ada 6. Satu, yang pertama yaitu what. Yang kedua ada where. Yang ketiga ada when. Yang ketiga ada who. Yang keempat ada who. Yang kelima ada why. Yang keenam ada how. Yang pertama ada what. What itu apa? Nah benar, what itu apa? Nah itu kan bahasa Inggrisnya. Nah itu artinya apa, seperti itu. Nah apa itu maksudnya tuh apa sih teman-teman? Apa itu maksudnya apa? Itu peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Nah dalam teks berita itu apa yang peristiwa yang sedang terjadi, seperti itu. Dan yang kedua ada where. Where itu artinya di mana. Nah di mana peristiwa itu terjadi pada berita itu, menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi saat ini. Yang ketiga ada when. When artinya kapan. Nah kapan peristiwa itu terjadi.
kapan, pada jam berapa, tanggal berapa, terus itu hari apa, seperti itu harus jelas ya anak-anak jika kita membuat teks berita seperti itu. Dan yang keempat ada who. Who artinya siapa. Siapa yang ada dalam teks berita tersebut, yaitu pelaku yang ada dalam peristiwa itu siapa saja bisa disebutkan yang sudah terlibat dalam berita tersebut, siapa saja, apa saja, seperti itu. Dan yang kelima ada why. Why itu apa? Why itu artinya mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, dengan adanya teks berita yang kalian buat, peristiwa yang kalian lihat atau sedang kalian amati, analisis, yang sedang kalian observasi atau apapun itu. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena apa? Gara-gara apa? Seperti itu. Kalian harus tahu dan harus menganalisisnya seperti itu. Dan yang terakhir ada apa? How. Ya benar, ada how. How itu artinya apa? Artinya itu bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi dalam sebuah berita. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana sebelumnya, bagaimana itu bisa terjadi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian jika membuat teks berita itu harus paham mengenai unsur-unsur dalam teks berita, karena hal itu sangatlah penting dalam pembuatan teks berita. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, unsur-unsur teks berita itu ada 6, yaitu 5W plus 1H. Jadi kalian harus mengingat-ingat, kalau kalian mengingat itu 5W plus 1H apa itu? What, where, when, who, why, dan how. Seperti itu ya teman-teman. Itu cara mengingat yang mungkin lumayan praktis ya teman-teman. Seperti itu. Apakah di sini ada yang masih bingung mengenai itu? Oh iya, bagaimana dalam unsur yang terakhir yaitu ya. Nah, itu proses terjadinya itu kalian harus menganalisis lebih lengkap seperti itu ya, prosesnya bagaimana, seperti apa, sebelumnya bagaimana, seperti itu. Jadi kalian harus tahu seperti itu ya, harus paham. Jadi agar teks berita kalian tuh benar-benar diminati dan sangat menarik untuk dibaca oleh orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang akan mengetahui atau ingin mengetahui tentang teks berita yang kalian buat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah unsur-unsur kalian pahami, ada apa selanjutnya? Ya benar, ada ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri? Ada yang sudah paham? Nah, di sini ciri-ciri mudah teman-teman. Ciri-ciri dapat juga diingat-ingat oleh kalian agar dalam pembuatan teks berita itu mudah dan kalian bisa paham, dan nantinya ketika kalian membuat berita itu kalian paham betul-betul dan lengkap untuk isi-isinya, strukturnya, apapun itu ya teman-teman. Dan ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama aktual, yang kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat adalah menarik. Yang keempat menarik itu harus sangat-sangat itu tuh poin penting dalam pembuatan teks berita. Jadi kalian harus benar-benar paham ya. Nah, Ibu di sini punya sebuah trik untuk kalian agar cepat menghafal atau cepat ingat. Nah, Ibu akan menyontohkan ya. Nanti kalian bisa menirunya. Ibu akan terlebih dahulu menyontohkan kepada kalian ya. Di sini Ibu akan memulai dengan sebuah lagu yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi kalian nanti akan mudah mengingat, akan tahu seperti apa cara membuat, dan kalian tahu ciri-ciri, unsur-unsur. Jadi kalian lebih lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, Ibu akan mulai ya. Di sini 1, 2, 3. Ciri-ciri teks berita dibagi jadi 4. Aktual, faktual, penting, yang terakhir menarik. Aktual yang terkini, faktual kenyataan, penting pokok materi, menarik diminati. Apakah kalian terbantu? Oke, bisa ditiru teman-teman. Nantinya kalian bisa bersama-sama mengikuti apa yang sedang tadi Ibu contohkan ya. Di situ agar apa sih poinnya yang kenapa Ibu harus menggunakan lagu untuk mengingat. Nah, dengan lagu tuh kalian akan mudah mengingat, bukan? Nah, makanya Ibu memberi kalian sebuah trik atau cara agar kalian
mudah mengingat. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa di itu. Pokoknya dalam ciri-ciri itu ada 4 yang mudah kalian ingat, yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Pokoknya dalam teks berita itu kalian harus membuatnya menarik agar apa? Ya tadi sudah Ibu jelaskan, agar tertarik dibaca, yang lain bisa suka membaca berita kalian, menarik, dan itu ada kesan tersendiri jika membaca berita yang telah kalian sampaikan atau berita yang kalian tulis dalam sebuah tulisan. Seperti itu ya teman-teman. Ya benar. Sudah mengetahui ciri-ciri, unsur-unsur, dan pengertian, maka di situ terdapat apa? Struktur, benar. Ada beberapa struktur. Dalam struktur ini penjelasannya lumayan teman-teman, tapi kalian juga harus mengetahuinya. Maksudnya kalian harus memahami, karena itu termasuk ada di dalam sebuah teks berita. Seperti itu ya teman-teman. Apa itu struktur dalam teks berita? Ada 3 juga di sini. Jadi kalian bisa mengingat nantinya. Unsur ada 6, 5W+1H, ciri-ciri ada 4, dan struktur ada 3. Seperti itu. Struktur itu apa? Terdiri 3. Yang pertama apa? Lead. Lead adalah kepala berita. Apa itu kepala berita? Bagian awal berita biasanya bersifat menyentak atau menarik gitu loh. Kayak yang pertama itu seperti kayak menarik untuk membaca. Jadi pembaca itu sangat ingin tahu nanti kedepannya bagaimana. Kalau pada awal sudah menarik, pastinya ke bawahnya atau isinya juga menarik, seperti itu. Dan yang kedua itu ada body, atau body itu tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Yang berisi mengenai ulasan atau proses dari peristiwa yang dikisahkan dalam sebuah berita. Namanya itu sebuah inti. Kalau bisa dibilang itu sebuah inti dalam berita. Di situ tuh apa sih yang akan dibahas? Apa sih isi dari berita tersebut? Apa sih yang sedang dibahas atau sedang ditulis dalam berita tersebut, seperti itu. Pokoknya itu sebuah inti atau sebuah apa yang terkesan dalam berita yang telah disampaikan atau telah ditulis, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada ekor berita. Ekor berita atau penutup biasanya berisi hal-hal yang kurang penting dan fungsi hanya untuk melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, setelah ada tubuh berita, ada ekor berita. Dan di ekor berita itu hanya penutupan, hanya sebuah penutup dari sebuah isi berita, inti berita tersebut. Jadi di situ kalian menutupnya dengan sesuai dengan isi yang kalian buat, seperti itu. Nah, itulah isi-isi dari berita yang akan kalian buat. Jadi kalian harus mengetahui sebelum kalian membuat teks berita, kalian harus mengetahui pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, terus ciri-ciri, struktur, dan lain-lainnya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang tadi, yaitu pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, struktur, dan yang telah Ibu sampaikan tadi pada materi-materi tadi yang telah saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran mengenai hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu materi teks berita adalah teks berita merupakan laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, berdasarkan fakta, dan juga penting, dan mempunyai unsur 5W+1H, serta terdapat 4 ciri-ciri, yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Pokoknya harus diingat ya teman-teman, jika kalian membuat teks berita itu harus menarik agar pembaca bisa tertarik apa yang kalian tuliskan dalam sebuah berita tersebut, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus memahami itu semua tentang pengertian, unsur, ciri, dan sebagainya tadi yang telah Ibu sampaikan, seperti itu ya teman-teman. Kalian harus diingat-ingat dan harus mengingat apa yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Ibu saat ini atau nanti ketika jam selesai, atau ketika mau menemui ibu guru di kantor, atau kita akan bertemu di luar jam pelajaran juga diperbolehkan, seperti itu. Jadi silakan saja jika ada yang materi yang dibingungkan, kalian silakan bertanya ya.
Jadi anak-anak, setelah apa yang tadi Ibu sampaikan mengenai materi teks berita di hari ini tentang pengertian, unsur, dan ciri-ciri dan sebagainya tadi, Ibu akan mengetes kalian seberapa pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Apakah kalian sudah benar-benar mengerti atau ada kebingungan yang kalian tidak ketahui. Seperti itu ya teman-teman. Di sini Ibu akan memberikan latihan soal atau Ibu akan memberikan sebuah contoh berita. Di sini kalian akan menganalisis, menentukan di mana unsur-unsur dalam teks berita itu. Tadi masih ingat kan unsur berita itu apa? Ya benar, 5W plus 1H. Kalian harus ingat-ingat ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah teks berita seperti ini ya teman-teman. Di sini ada sebuah teks berita dan kalian tugasnya apa? Ya benar, kalian akan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut apa saja, dan dalam teks berita itu apa saja sih unsur-unsurnya, seperti itu teman-teman. Tidak begitu susah. Kalau kalian paham, pasti kalian akan langsung tahu dan bisa mengerjakan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kalian akan menentukan mengenai what, where, when, who, why, dan how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian Ibu akan bagikan dan dikerjakan secara kelompok. Jadi per kelompoknya nanti menentukan sebuah unsur seperti itu ya teman-teman. Nah, Ibu akan bagikan ya, ini per kelompok ya. Nanti kalian setelah mendapatkan unsurnya, sudah menentukan dan menganalisisnya, kalian bisa menyampaikannya di depan kelas, dan kalian bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian semua di depan agar mereka lebih tahu dan mengerti mengenai unsur tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Dan ya, nanti kalian akan maju per kelompok seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita apresiasi kepada teman-teman yang sudah maju ya. Dimana mereka sudah mengetahui, berarti mereka sudah paham ya. Kalian sudah paham mengenai unsur seperti itu. Nah, kalian sudah mengikutinya dengan baik dan memahaminya dengan baik. Bagus sekali ya teman-teman. Nah, di sini Ibu akan, setelah kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tidak mudah dan juga tidak sangat susah, namun ya bisa kalian mengerti lah, seperti itu ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah kalian mencari berita. Setelah Ibu tadi berikan contoh berita, kali ini kalian yang mencari beritanya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Kalian mencari beritanya, berita yang sedang trending, terkini, dan juga beritanya bagus, atau mengenai pendidikan, atau mengenai hal-hal yang baik untuk diamati dan baik untuk dianalisis sebuah beritanya tersebut. Oke? Dan beritanya jangan ada yang mengusur, ada unsur saranya ya, seperti itu. Jadi kalian mencari berita dengan baik seperti itu. Dan di situ kalian akan menganalisis. Ini juga kelompok, nanti dibagi ya tugasnya, jangan dikerjakan secara sendiri-sendiri dan temannya yang mengerjakan sendiri, harus secara kelompok. Nanti ada penilaiannya seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Udah paham semua ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran kali ini. Dari awal sampai akhir ini kalian sudah mengikuti dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi perhatian kalian, semangat kalian untuk mengerjakan latihan tadi, untuk mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Di sini Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Jadi Ibu akan tutup materi pada pembelajaran kali ini. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian, pemberian tugas, atau apapun yang tadi Ibu sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf, bisa dikoreksi ya teman-teman, atau bisa ditanyakan, atau bisa dibicarakan juga. Seperti itu ya. Jadi pembelajaran pada hari ini Ibu selesaikan ya. Mohon maaf dan terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.